Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alvaro Randy Vanika dengan NIM A1S19113 dari kelas R001 akan membuat tugas eh, manajemen konseling sekolah dengan dosen pengampu Bapak Afan. Baiklah, langsung saja. Di sini ada 7 soal ya yang telah diberikan dan saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk yang pertama, buatlah rasional program layanan bimbingan dan konseling terhadap kelas yang telah Anda sebar instrumentasi pada mata kuliah instrumentasi 1, non-tes. Nah, lalu jawabannya, saya ingin memberikan latar belakang dulu. Bimbingan konseling di sekolah memiliki peranan penting dalam membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas perkembangan sebagaimana tercantum dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik dan kompetensi dasar atau SKKPD. Dalam upaya mendukung pencapaian tugas perkembangan tersebut, program bimbingan dan konseling dilaksanakan secara utuh dan kolaboratif dengan seluruh stakeholder sekolah. Dewasa ini, pelayanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh SMP 17 Kota Jambi, di mana itu adalah tempat saya melakukan kegiatan pada mata kuliah instrumentasi 1. Di SMP 17 Kota Jambi memiliki banyak tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal, problematika yang dialami oleh sebagian besar karir peserta didik bersifat kompleks. Beberapa di antaranya adalah problem terkait penyesuaian akademik di sekolah, penyesuaian diri dengan pergaulan sosial di sekolah, ketidakmatangan orientasi pilihan, dan lain-lainnya. Fakta ini sejalan dengan hasil asesmen permasalahan yang telah dilakukan, yakni sebagian besar peserta didik di kelas 8, penyesuaian akademiknya masih kurang karena sekolah tersebut merupakan sekolah yang lumayan favorit yang memiliki tuntutan belajar tinggi. Dari sisi eksternal, peserta didik yang notabene berada dalam rentang usia perkembangan remaja juga dihadapkan dengan perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam skala global. Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat dan masif seringkali memberikan dampak negatif bagi perkembangan pribadi sosial peserta didik di sekolah. Sebagai contoh, akses tak terbatas dalam dunia maya seringkali melahirkan budaya instan dalam mengerjakan tugas, market pornografi, dan problem lainnya. Namun demikian, pada dasarnya setiap individu memiliki kecenderungan untuk menata diri dan mencapai tujuan hidup yang lebih bermakna. Tidak terkecuali peserta didik di sekolah. Dari berbagai problem yang ada, masih terdapat harapan yang besar terhadap keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh peserta didik. Beberapa peserta didik memiliki potensi untuk dikembangkan bakat dan minatnya, seperti kemampuan penulisan karya ilmiah, remaja, aktif dalam kegiatan olahraga, berbakat dalam bidang penalaran mata pelajaran tertentu, dan lain-lainnya. Samping itu, daya dukung yang tersedia di SMP 17 Kota Jambi berlimpah. Begitu pula dari strategi dukung sarana dan prasarana yang dimiliki. SMP 17 Kota Jambi juga memiliki kecukupan fasilitas untuk menopang kegiatan pengembangan bakat dan minat peserta didik melalui berbagai wadah kegiatan intra maupun ekstrakurikuler. Oleh karena itu, dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, sekaligus beberapa problematika yang tengah dihadapi, layanan bimbingan dan konseling yang akan diselenggarakan di SMP 17 Kota Jambi berkomitmen untuk membantu penyelesaian berbagai problem yang dialami oleh peserta didik, termasuk pula memfasilitasi pencapaian optimal dan bakat dan minat yang dimiliki peserta didik. Rancangan program yang dideskripsikan secara rinci dalam dokumen ini merupakan bukti dari komitmen untuk memberikan layanan bimbingan konseling yang profesional bagi peserta didik di SMP 17 Kota Jambi. Kita lanjut ke nomor 2. Kemukakan dasar hukum pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang Anda buat. Baik, dasar hukum yang saya buat yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194
tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4941. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 tentang program pendidikan profesi guru prajabatan. Lalu yang keempat, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Lalu yang terakhir, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 54 tahun 2017 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Baik, kita lanjut ke nomor 3, yaitu pertanyaannya, buatlah visi dan misi bimbingan dan konseling terkait kelas yang dalam mata kuliah instrumentasi 1. Baik. Rumusan visi dan misi bimbingan dan konseling merujuk pada visi dan misi sekolah. Oleh karena itu, sebelum menetapkan visi dan misi program layanan bimbingan dan konseling, perlu terlebih dahulu kita menelaah visi sekolah. Visi dari SMP 17 Kota Jambi adalah terwujudnya SMPN 17 Kota Jambi yang berprestasi teladan, budi pekerti, berpijak pada kebersamaan. Guna menunjang visi dan misi sekolah, BK di SMPN 17 Kota Jambi juga memiliki visi dan misi, yaitu yang pertama kita jelaskan untuk visinya, visi BK SMP 17 Kota Jambi yaitu terwujudnya BK sebagai wahana pengembangan potensi siswa menuju insan yang cerdas, spiritual, sosial, emosional, dan intelektual. Misi BK SMP 17 Kota Jambi ada 4. Yang pertama, mengelola BK berdasarkan kaidah akademis dan etika profesional. Yang kedua, mengoptimalkan pelaksanaan layanan dasar, perencanaan individu, layanan responsif, dan dukungan sistem. Lalu yang ketiga, melaksanakan pelayanan BK sesuai dengan fungsi, asas, dan prinsip BK secara profesional. Lalu yang keempat, melaksanakan kolaborasi dan sinergitas kerja antara komponen internal dan eksternal. Lalu yang kelima, memfasilitasi siswa mencapai kematangan dan kemandirian serta mampu menjalankan tugas perkembangan dalam kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karir secara utuh dan optimal. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Deskripsikan hasil instrumentasi yang pernah Anda lakukan dalam mata kuliah sebagai analisis kebutuhan program BK Anda. Untuk jawabannya sendiri cukup pendek ya. Hasil yang saya dapatkan adalah beberapa siswa yang terisolir dan agak dijauhi oleh teman-temannya karena kurang pandai bergaul. Baik, langsung saja kita lanjut ke nomor 5. Buatlah tujuan Anda mengembangkan program bimbingan dan konseling tersebut berdasarkan hasil oleh instrumen yang digunakan dalam mata kuliah instrumentasi dan konseling. Baik, untuk nomor 5, yang pertama, mengetahui permasalahan yang sedang dialami pribadi siswa. Yang kedua, mengetahui tentang permasalahan sosial di suatu kelas. Yang ketiga, memperbaiki waktu belajar siswa di sekolah maupun di luar sekolah. Yang keempat, siswa lebih siap menghadapi ujian akhir sekolah untuk melanjutkan ke SMA pilihan. Lalu yang kelima, menghilangkan perilaku mencontek. Baik, kita lanjut langsung ke nomor 6. Di nomor 6, susunlah komponen program bimbingan konseling yang Anda butuhkan berdasarkan hasil analisis data instrumen. Untuk nomor 6 sendiri sudah ada tabelnya ya. Ini rencana kegiatan bimbingan konseling SMPN 17 tahun 2019-2020 yang telah saya buat kemarin. Baik, seperti bisa dilihat di sini ada bidang layanannya, ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Bisa dilihat sendiri di sini.
untuk penjelasannya. Baik, kita langsung ke nomor yang terakhir, nomor 7. Yang pertanyaannya, susunlah materi yang sesuai dengan bidang yang Anda akan lakukan, dan materi diharapkan tidak menggunakan bahasa yang monoton dan kaku, gunakan bahasa yang kekinian. Baik, untuk nomor 7, ini RPL-nya. Rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal semester ganjil tahun ajaran 2018-2019. Ini RPL bimbingan klasikal, sasaran layanannya untuk kelas 8B ya, di SNPN 17 Kota Jambi. Komponen layanannya layanan dasar, bidang layanannya belajar, topik layanan kepercayaan diri, fungsi layanan pemahaman dan pengembangan, serta yang lain-lainnya. Kita lihat di sini. Metode atau tekniknya sosiodrama, media atau alatnya teks drama, dan beberapa alat pendukung. Oke, terima kasih. Baik, saya kira hanya segitu yang dapat saya jelaskan tentang tugas yang telah saya buat pada waktu yang lalu. Saya berterima kasih kepada yang semuanya. Saya harap dari video ini kita dapat belajar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.